Satu, dua, tiga. Annyeonghaseyo, Komasibu dan Sobat Elcu. Wow. Kita semangat dong hari ini kok, karena pembahasan kita tentang yang sangat menarik juga, futuristik gitu. Ya, dan masa depan. Iya. Nah, kembali lagi di Cupi Pop. Halo semuanya guys. Halo. Nah, hari ini spesial banget anjir. Spesial karena apa tuh? Karena hari ini Lia ditemani Cupi Popnya oleh Kowil, DJ Kowil. Halo. Enggak. Kali ini bukan jadi DJ. Oh, bukan jadi DJ. Jadi foundernya Copamex. Nah, jadi guys yang belum tahu, beliau ini adalah founder Copamex. Jadi bukan admin ya. Jadi kalau aku biasa kita ke event-event nih kok, kalau jalan sama Koko pasti aku selalu dengar kayak itu tuh admin Copamex tuh fanboy gitu. Jadi klarifikasi dulu. Jadi Koko ini adalah founder Copamex guys. Ya, nah, ini ini bukan yang nulis. Ya, mungkin awal-awal dulu pas 2014, 2015 masih nulis. Cuma sekarang sudah ada timnya. Sempat nulis juga? Sempat dong. Kan harus merasakan gitu susahnya menulis berita tuh kayak gimana gitu. Ya udah baiklah. Ya, jadi kita nggak bahas itu hari ini. Oke. Nah, jadi hari ini soal judulnya guys, kita akan membahas jadi itu tentang AI dan virtual idol, dan apakah ini tuh bakal jadi masa depan K-pop tuh nantinya. Wah, menarik banget sih. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa yang terjadi di K-pop minggu-minggu ini. Breaking newsnya apa gitu kan. Pasti banyak banget berita hot gitu kan. Berita yang merah-merah gitu. Ya, tapi maksudnya kita tidak berharap maksudnya kayak mereka ini mendapatkan berita yang merah-merah ya guys. Cuman ya gimana kalau beritanya merah. Jadi tuh sebenarnya aku personally mau ucapkan dulu selamat ulang tahun sama Gyufin Zero Base One. Hari ini adik aku yang satu itu ulang tahun. Adik gak tuh? Happy birthday. Happy birthday Gyufin. Nah, jadi hari ini dia ulang tahun, dan ya hari ini ada live-nya, cuman kayak karena kita spesial Cupi Pop ya. Jadi ya nanti ya aku bakal bakal nyusul habis ini nonton live ulangnya, pasti ada di post gitu kan. Nah, jadi hari ini tuh ya, beberapa minggu ini kan banyak yang terjadi ya di dunia K-pop nih khususnya. Kayaknya pasti sih, maksudnya karena kan banyak banget tuh. Orangnya banyak, grupnya banyak. Gak mungkin semuanya normal gitu kan. Bener pasti banget. ada suatu masalah yang terjadi itu. Nah, kita mau bahas yang merah dulu apa yang normal dulu nih kok? Merah aja nggak apa-apa. Oh, merah aja nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin kalian beberapa ada yang tahu juga. Nah, hari ini kebetulan beberapa jam yang lalu itu ada pernyataan resmi dari SM Entertainment itu merilis surat permintaan maaf dari Seunghan Rise. Jadi ya Seunghan ini ya dia bisa dikatakan ada kayak apa ya? Kontroversial dikit lah ya gitu. Nah, jadi kemarin itu sempat heboh gitu karena foto, kalau kalian tahu ya cari aja lah sendiri lah. Foto masa lalu gitu. Nah, itu gak sih? Karena orangnya sudah meminta maaf akan masa lalunya, sepertinya bener kok. Wah, disclaimer dulu ya guys, Seunghan ini adalah bias aku di Rise. Koko tahu sendiri ya itu. Selain Wonbin. Iya, selain Wonbin. Nah, jadi itu ya nggak apa-apa sih, maksudnya kayak dia mengambil amannya, dia minta maaf gitu kan, dan SM Entertainment-nya pun akan menindaklanjuti orang-orang yang menyebar tentang masa lalu artisnya gitu kan. Jadi tuh sebenarnya tuh nothing to do dengan dunia idolnya, itu kan masa lalu, maksudnya masa lalu aja gitu kan. Yang penting dia nggak merugikan orang gitu, dia hanya ya yang namanya remaja tanggung, anak muda lu. Kayaknya sih kayak nggak pernah muda emang. Iya, cuman hari ini ya sayangnya Dede ini meminta maaf gitu kan. Ya udahlah. Dia itu ya jalan yang dia mau tempuh. Cuman supaya kalau baru debut tuh emang banyak kok cobaannya. Betul. Banyak banget. Jadi bukan cuma Rise aja sih. Jadi semua yang debut tuh rata-rata sih beneran. Dan ya kali ini semoga dengan adanya minta maaf ini jadi kayak bisa dia reflect dari kesalahannya mungkin atau apa kayak gitu. Jadi semangat Rise. Udah mau debut nih September ini. Iya, bentar lagi. Iya, minggu depan loh. Iya, semangat Dedek Seunghan. Terus ada lagi nih, jadi ngomongin September gitu kan, banyak banget nih yang comeback di bulan September. Termasuk nih kesukaan Koko. Masa lupa? Wadada. Enggak ada lagi. Ini Kepler akan comeback guys di mini album kelima. Aku lupa tadi judulnya apa. Pokoknya dari bulan September ini ya ada aktivitas, dan sebelumnya Magic Hour. Iya, Magic Hour, dan kemarin hari Sabtu kemarin kan ke Indonesia nih. Betul. Gimana kok?
Kepler tuh Koko melihat secara langsung gitu. Selama ini kan Koko selalu ngonten nih kan tentang Kepler gitu, kayak review dikit-dikit gitu. Aku penasaran gitu kan. Karena kebetulan tiketnya jauh ya. jadi nggak gitu jelas bukannya nonton di layar, tapi di layar aja ya secantik itu sih. Mereka sebening itu, dan mungkin karena angin Jakarta tuh panas gitu kan. Mereka kayak agak kelihatan lelah gitu mukanya. Benar. Tapi maksudnya performance-nya bagus, nggak ada masalah. Kamera selama ini screen di TV itu do them justice ya kok. Jadi tetap cantik gitu ya di aslinya juga. Betul. Wah. Ya sih, aku bagus. Cantik gimana? Tapi maksudnya kayak kita lega ya, maksudnya akhirnya sempat datang dan sempat kita lihat aslinya bentuknya kayak gimana. Ternyata gitu. Ada tuh bentuknya manusia gitu. Oke gini. Soalnya tahun depan kan udah. Ya udah. Gitulah, namanya ya. grup kontrakan ya. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah nggak penasaran lagi, udah bisa tidur dengan nyenyak. Betul. Ya, udah mengetahui bentuk aslinya gitu. Dayon, Choting, gitu ya. Iya. Tahun depan sudah jalannya masing-masing. Iya, bener banget. Terus tuh juga Min Hyun tuh sama Kim So Hyun kan drama ya. Dramanya tuh lagi naik banget kok. Jadi tuh awal-awalnya tuh kayak maksudnya kayak drama-drama biasanya tuh kayak yang bukan flat sih, maksudnya kayak stabil gitu kan ratingnya. Nah akhir-akhir ini naik tuh. Karena kenapa apa? Tuh? Karena ada scene yang membuat para jomblo-jomblo ini iri. Termasuk saya. Iya, jadi tuh kan visual Min Hyun yang bak dewa itu sama Mbak Soo Hyun yang imut-imut, kicau-kicau. Ya mereka membuat momen-momen yang kalau ya membuat kita moments ya. Iya, momen tuh yang kayak tapi nggak kelar-kelar gitu loh. Makanya ratingnya naik tuh. Banyak yang nonton kayak ya seperti kita ini betul. Yang ya habis ini cari ayang deh. Mungkin ditambah ini juga kalau nggak salah kemarin isi OST-nya tuh Sung Han Bin ya. Bener kan? Banget. Sama siapa atau lagi ceweknya? Itu Aizuan. Yuri. Iya, Jo Yuri. Jadi Jo bener Yuri kan? sama Song Han Bin. Itu mungkin apa namanya pengisi OST-nya kayak Luf judulnya. Wah, gila sih Han Bin juga keren banget karena dia baru kurang dari 2 bulan debut udah dapat OST. Cowok siapa tuh? Cowok saya. Ya kan inilah bener. Apa? Kan Wekwan gitu. Kita harus memuji. Oh iya, makasih Wekwan sudah memberikan pekerjaan kepada Coki Pop kita. Iya dong, ntar ini diprotes mulu. Ya udah nggak apa-apa. Kita bahas ke topik ya sih. Benar banget. Ini apa nih BTW nih? Oh iya. Belum dijelasin dari tadi. Ini udah nangkring di sini, guys. Kecil nih ya. Ini jadi hari ini spesial banget karena ada giveaway album New Jeans Get Up yang versi B. Ini pokoknya album dari Weverse versi B, guys. Jadi kan ada 3 cover. Nah ini tuh cover yang versi B. Nah kalian kalau misalnya mau dapetin album ini yang lucu dan kiowo ini, kalian harus komen di YouTube Elcuk dan kalian tuh harus bilang kenapa gue deserve album ini gitu. Yang si paling New Jeans, pokoknya jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan album kiowo ini. Ini kecil banget loh. Kecil. Dan ada photocardnya loh ini. Iya dan sesuai sama tema kita juga nih, kalau kalian lihat gambarnya tuh kayak futuristik kartun gitu. Mungkin nanti New Jeans bakal dibikin bentuk virtualnya kayak gini. Betul. Kita nggak tahu. Kan udah ada versi Powerpuff Girl tapi itu. Ada versi New Jeansnya sendiri kayak bentuknya Powerpuff Girl. Ini versi gitu. anime di sini. Iya, versi anime. Pantas dipegang mulu dari tadi. Jangan-jangan kok yang mau bawa pulang. Boleh. Jangan. Boleh. Ini buat sobat Elcuk dan Kopa Cinggu dong. Buat kalian ya, buat kalian yang nonton. Jadi jangan lupa sebarkan link dari Elcuk hari ini dan tema yang sangat seru ini ke persekutuan kalian, persekutuan K-pop kalian. Terus komen ya, jangan lupa nanti soalnya bakal dicari pemenangnya di akhir segmen gitu dari komen. Oke, balik ke topik. Jadi topiknya ini kan tentang AI, terus tuh virtual idol dan masa depan K-pop, Betul. Kok jadi kita yang mikir masa depan K-pop sih kok? Enggak, kita sebagai penikmat. Oh iya, kita jadi sebagai penikmat. Apakah kita siap dengan perubahan konten yang seperti ini gitu kan? Mungkin selama ini kan kita tahu K-pop ya ada di studio, ada orangnya gitu kan. Oh iya, dengan bentuk orang seperti kita gitu, manusia pada umumnya gitu kan. Tapi belakangan ini lagi naik tuh. Oh iya, banyak banget loh grupnya. Ada Play. Iya, ada Maeve. Itu versi ceweknya Maeve. Superkind. Dan sebenarnya tuh sudah ada di spill dari zaman aespa debut. Iya. Nevis. Jadi Nevis dan sebenarnya member aespa tuh juga ada versi Karina,
Ningning, Giselle, Winter gitu. Jadi kayak sebenarnya aespa itu konsepnya ada 8 member tadinya. Jadi 4 member benerannya sama 4 member virtualnya. I member. Oke, jadi mungkin di sini Koko jelasin dulu apa sih virtual idol gitu. Betul. Ya. Mungkin yang nggak tahu apa sih gitu kan. Aku sebenarnya juga nggak tahu, jadi aku mendengarkan Koko. Oke, jadi virtual idol itu mengacu pada karakter virtual yang diciptakan secara artifisial yang dapat bernyanyi dan menari seperti hanya idola di kehidupan nyata, gitu. Okay. Tapi mereka cuma bisa hidup di dunianya sendiri, which is virtual, gitu. Jadi nggak pergi ke musik show gitu? Enggak, ya pakai layar jadinya. Okay. Nah, salah satu sejarah yang paling terkenalnya, kamu pernah dengar gak Hatsune Miku? Yang rambut hijau. Oh tahu. Jadi rambut hijau panjang itu adalah idol pertama yang sukses di Jepang. Dan itu sampai konser juga. Wow. Jadi konsernya tuh hologram gitu. Online konser gitu. No, offline. Jadi misalnya ini di GBK tuh di tengah-tengahnya ada nyorot tuh gede Hatsune Miku joget-joget. Oke. Jadi dia solois gitu. Solois. Dan yang lebih gilanya lagi itu nggak ada orangnya. Semua suaranya itu pakai Vocaloid. Vocaloid itu kayak contohnya gini sih, A I U E O, terus Dadi Du Dedo, Mami Mu Memo itu semua didata jadi satu file, dan jadi tinggal musisinya tuh tinggal masukin aja ke nada lagunya. Oke, jadi terbentuklah sebuah lagu dari itu database A I U E O itu, keren kan? Itu nggak ada orangnya. Ini Jepang hidup di masa depannya kayaknya tuh 100 tahun setelah kita deh. Nah itu gila sih. Apa itu tinggal loh? Padahal udah lama loh sebenarnya. Miku tuh udah dari tahun 2000-an sih, 2000-an awal. Iya, bener banget. Nah sekarang di K-pop juga udah mulai seperti itu kan. Udah mulai ya zaman-zaman banyak loh. Banyak dan aespa beragam. Itu nggak yang pertama nggak sih? Atau pertama dia di Koreanya? Yang sebesar itu ya aespa pertama. Oh ya. Yang kita tahu lah, yang well known-nya aespa. Tapi sebenarnya ada banyak juga. Ya kalau ini ada kayak Adam. Adam, aku pernah denger sih. Adam gitu kan, dia dibikin sama Adam Soft. Dia sebagai the first virtual singer in Korea was Adam. Ya namanya Adam nih guys. Mirip JN Hypen ya. Iya, sekilas. Iya, aku pertama kali ngelihat Adam ini kayak bentar ini JN Hypen kali ya dibikin versi AI gitu. Dan itu albumnya laku terjual sebanyak 200.000 kopi. Wow. Aneh kan? Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya. Aneh, nggak aneh dong. Itu suatu pencapaian dong. Berarti berhasil dia bikin project ini. Ya, wow. Nah gitu. Gimana guys? Kalau kalian ada yang tahu nggak coba virtual idol yang dari Korea gitu? Aku tanya Maeve tadi. Yang cowok apa tadi? Plave. Kenapa ada VV-nya? Iya. Virtual. Iya, V itu virtual. Ada juga Apoki. Baru dengar apa? Bukan tuh? Topoki ya? Oh iya. Ya lapar. Topoki. Iya, dia singer dancer juga under VV Entertainment. Ada. Cari aja Apoki. VV Entertainment virtual entertainment mungkin ya. Bahkan YG juga ada tuh. Wow, siapa itu? YG K Plus punya influencer YouTuber namanya Hanyua. HANYUA. Nah, tapi dia bukan idol gitu, tapi dia cuma virtual idol oleh YG K Plus. Katanya YouTuber. Iya, YouTuber influencer. Wow. Cantik sih. Mirip itu kalau aku lihat ya Yua ya. Mirip sama itu apa namanya? Nevis. Karena rambutnya pendek. Iya, karena rambutnya pendek. Iya. Nah, jadi gitu sih. Intinya mungkin kita jelasin sedikit. Banyak agensi-agensi juga yang besar seperti YG tadi, SM sudah melirik pasarnya ini gitu. Iya. Mungkin kalau JYP Hype itu belum sih, belum ada. Tapi sekarang udah mulai ada gitu loh. Maksudnya kayak bukan idol sih, tapi lebih ke kayak misalnya mereka bikin versi komiknya gitu. Apa sih manhwanya dari grupnya itu? Dari grupnya. Oh, setahu aku Enhypen pernah. Iya, Dark Moon. Ya sorry ya, aku kan sukanya Songhwan. Sukanya Hiseng ya. Jadi kayak taunya Enhypen tuh pernah kayak gitu. Oh, berarti kalau BTS ada Tiny Tan kalau gitu. Iya, kayak gitu. Terus tuh apa namanya? BTS ada. Si EXO juga punya versi
kalau kecilnya, versi kartunnya gitu. Iya, versi kartun komiknya ada itu waktu mereka comeback Power. Nah itu kan ada versi, jadi albumnya itu kan aku juga salah guys. Jadi album waktu aku beli albumnya itu dia bentukannya tuh kayak potongan komik gitu. Jadi ada potongan, jadi dia kotak gitu isinya tuh kayak berapa lembar gitu potongan komik. Jadi tuh ada ceritanya, itu tuh ada cerita. Jadi albumnya itu sebenarnya tuh ceritanya bukan, mereka. Iya, bukan hanya isinya CD sama lirik segala macam, tapi ada potongan komiknya. Oh. Gitu. Terus tuh apa namanya? Baru-baru ini NCT juga ada mau dibikin apa namanya? Itu nggak sih Metaverse yang itu? Ya, terus jadi tuh gini, Rise juga ada. Jadi, mumpung Koko inget nih, SM itu pernah punya project Metaverse. Ya. Nggak ngerti kan? Aku pernah dengar tapi emang aku nggak ngerti. Aku nggak mendalami banget. Metaverse itu populer gara-gara ini sih kripto sih, NFT gitu. NFT. Ya, Metaverse adalah dunia yang dibikin ya kalau nggak salah Kwangya-nya gitu. Iya, Kwangya. Jadi Kwangya-nya itu adalah dunia yang diciptakan sama SM. Dan itu ada banyak entitas kan di situ kan. Ya, apa sih namanya tuh mereka nyebutnya? Di Kwangya tuh ada, ya itulah pokoknya yang dunia yang isinya tuh kayak pokoknya antah berantah deh. Betul. Ya itulah. Ya gitu. Jadi mereka ingin mengabadikan idolnya sih. Kalau Koko bilang ini adalah salah satu cara buat agensi-agensi ini supaya idolnya tuh semesta gitu. Eternal. Kan kalau udah virtual nggak bisa mati dong. Kecuali filenya dihapus. Bener gak? Nggak bisa menua dong. Iya. Makanya ada Black Mamba tuh yang itu yang menghapus file-file ya. Jadi dia tuh kayak virusnya gitu. Black Mamba. Nah kalau di lokal di Indonesia mungkin yang terkenal itu Kobo. Kobo Kanero itu jatuhnya gitu? Virtual idol sih. Oh. Kamu gak pernah dengar? Enggak. Yang rambutnya biru. Mohon maaf banget, maksudnya aku bener. musisi yang normal-normal aja. Maksudnya kayak yang ada gitu loh bentukannya gitu. Jadi di Indo mungkin yang salah satu yang gede ya Kobo Kanero lah. Karena dia kalau lagi nge-live yang nonton tuh di atas 15.000. Gila gak? Wow. Beramai banget. Dan itu chatnya gak berhenti, donasinya gak berhenti. Gila-gilaan sih. Itu di YouTube. Yes, di YouTube. Kayak gitu. Itu salah satu contoh. Nah, kita ngomongin sedikit deh tentang konsep virtual idol ini. Kenapa dibutuhkan tadi kan? Nah, menarik. Kenapa dibutuhkan di K-pop ya? Ya, khususnya. Ya karena itu nggak bisa menua. Coba member Plave bisa jadi jelek gak? Enggak sih ya. Iya kan? Oh iya juga. Member Mave bisa jadi tua gak? Enggak juga. Ya udah, mau sampai kapanpun 20-50 tahun ke depan membernya akan begitu. Mungkin suaranya akan berubah, tapi kan bisa di tone up gitu kan. Iyalah, yang namanya sekarang udah ada AI, teknologi gitu kan, bisa dimainin lah gitu kan. Terus tuh aku juga menangkap sih kok yang dengan adanya virtual idol ini, jadi kan virtual idol ini kan ada orang di baliknya gitu. Betul, kan. Maksudnya kayak misalnya ada satu grup gitu 4 member, berarti ada 4 orang yang menjalankan per membernya itu kan. Mewakili. Nah, iya, yang nyanyi lah, yang apa namanya gerak-gerak gitu lah. Jadi sehingga mereka tuh bisa ya udah ngedance gitu kan, misalnya kayak di layarnya gitu. Nah, ini tuh suatu hal yang itu nggak tahu nanti akan diterapkan atau enggak di K-pop pada masa depan. Cuma ini suatu benefit yang aku lihat tuh bisa menjadi suatu benefit gitu loh. Karena gini kan, artis, maksudnya kayak selebriti apapun itu kan kehidupannya disorot kan. Betul. Disorot banget nih. Nah jadi ada beberapa orang yang sebenarnya dia itu ingin berkarya tapi dia tuh nggak mau kena sorotan gitu. Nah. Dengan adanya virtual idol ini, jadi dia bisa berkarya, dia tetap bisa jadi orang terkenal, berpenghasilan, dapat duit, tapi pribadi, maksudnya kayak kehidupan pribadinya kayak gak expose, jadi kayak dia tetap idol tapi kayak orang nggak tahu dia tuh sebenarnya idol gitu loh, kayak ngerti nggak sih? Jadi itu suatu benefit bagi gitu. Nanti mungkin di masa depan akan diterapkan kayak gitu kan. Nah itu. Jadi tuh sebenarnya virtual idol ini akan terhindar dari skandal, akan terhindar dari apa? Karena emang ya nggak tahu siapa di balik itu. Tahu. Misalkan, kecuali ada yang bandel. Contoh ngedoxing. Maksudnya kayak siapa gitu kan lihat masuk ke studionya, ini kan si Plave misalnya, bener gue banget. fotoin gitu. Ini orang aslinya gitu. Wah, kayak gitu sih. Tapi itu sisi positifnya. Itu sisi positifnya gitu kan. Sisi negatifnya itu tadi doxing tadi. Berarti ya pinter-pinter lah studio tuh kayak private banget ya. Berarti harus jadi kayak menjaga privasi dari masing-masing orang-orang yang dibalik idol-idol ini. Wah. Ini kalau misalnya benar diterapin di K-pop, wah. Gila sih. Gila sih. Oke.
Sekarang Koko mau bahas dari sisi yang lain nih. Gimana tuh? Seandainya ya. Aduh serius nih. Ya, seandainya kan kamu ngefans banget sama Plave deh misalnya. Ya. Yang rambut warna pink gitu lah. Ada kan satu member warna pink. I don't know. Ya pokoknya rambutnya warna pink. Ya. Dia kan seganteng itu. Yang kemarin kena COVID. Nggak tahu. Oh, bukan. Nah, seandainya kamu tahu aslinya dia kayak gimana. Nah. Dan itu nggak sesuai ekspektasi kamu, itu kamu tetap ngefans sama dia atau enggak? Oh iya juga ya. Bener nggak? Tiba-tiba, kan soalnya kan di gambaran kita, member Plave itu semua tinggi-tinggi, kurus-kurus, ganteng, dagunya lancip semua kan, rambutnya bagus. Pas kita lihat, lah aslinya gini gitu. Ah, itu idol look gitu kan maksudnya. Misalnya kayak Koko gitu kan, pasti kecewa. Ya, aku nggak bilang ya guys. Oh misal ya. Nggak contohnya. Gitu. Gimana ya? Ya kalau misalnya in case tahu ya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau aku ya. Kalau aku orang simple aja gitu. Yang penting aku nikmatin karyanya aja. Betul. Gitu. Aku bayangin aja. Semoga. Kayak, ibaratnya kayak gini guys. Sama aja kalau kita ngebucin cowok gepeng anime gitu. Iya, itu. Kan pengisi suaranya, voice actornya sama yang diisi beda kan ya. Ya aku bodo amat sama yang ngisi suaranya gitu kan. Yang penting dia seru aja. Kan aku nonton ceritanya, aku ada untuk plotnya gitu kan kayak. Betul. Dan ya bentukannya sih bonus itu ya visualnya. Ya seperti itu. Jadi kayak tidak masalah guys kalau bagi aku ya. Gak tahu sih kalau misalnya bagi kalian. Mungkin kan ada yang jujur aku orangnya juga gak munafik ya guys. Kayak aku orangnya juga ya kadang tuh melihat visual gitu. Betul. Kan. Tapi realistis aja gitu. Ya mau digambarin lagi masa mau unstand gitu tiba-tiba kayak aduh mas gue gak mau lagi kayak. Nah pasti Koko yakin bakal ada orang yang bakal kayak kecewa gitu. sih. Kayak aduh nih ngerusak fantasi gue nih gitu kan. Iya padahal suaranya ganteng gitu kan. Kayak pas kalian bentuknya ganteng gitu. Begini gitu. Pasti ada gitu. Cuma ya itu kayak salah satu gitu. Konsekuensi sebagai virtual idol kalau ketahuan dan beda itu. Tapi kalau misalnya sama itu benefit. Mungkin bisa jadi nih nanti. Iya. Entertainment di Korea mungkin kalian ada yang lagi tune in sekarang di YouTube Elcuk bisa didengarkan ya, saya memberikan saran. Jadi membuat idol itu tetap yang aslinya dipoles juga, misalnya cari yang ganteng terus nanti bikin virtualnya itu berdasarkan look mereka ya, gitu. Kayak Espa tuh udah di jalan yang benar. Dia di virtualnya cantik, di aslinya juga cantik. Tapi mungkin nih kalau misalnya beneran yang beneran dia nggak menunjukkan muka aslinya yang at least tuh mirip gitu loh. Tapi sebenarnya Espa itu kan nggak terlalu mirip banget kok. Iya beda. Beda nggak plek gitu. Iya, tapi ya sih dua-duanya cantik sih. Esensinya diambil. Benar banget. Wah, ini tolong ya surat terbuka ya untuk entertainment di Korea. Tolong. Jalankan seperti di minimal tuh jangan jauh-jauh banget deh pokoknya dari pengisi suaranya atau pokoknya siapapun yang di balik layar dari idol ini deh pokoknya biar ya mungkin tidak semua orang tidak seperti aku ya yang akan menerima apapun itu kan. Jadi ada yang kayak ada yang terima, ada yang enggak. Iya, maksudnya kayak tiba-tiba aneh juga sih kalau misalnya tiba-tiba kayak males banget gue kayak sama idol ini soalnya karena udah kelihatan bentukannya gitu. Iya. Dan itu juga VTuber semua kayak gitu kok. VTuber semua sangat menjaga rahasia dirinya gitu. Iya. Soalnya kan banyak nih, contoh Kobo ya, kita balik lagi ke Kobo tadi. Kobo itu kalau nggak salah kemarin kena kasus soal doxing nih. Jadi kayak entah ini rumor atau fakta gitu ya. Ada yang bilang ini foto asli Kobo gitu. Dan itu rame. Kasian banget. Bentuknya gimana kok? Langsung kepo gitu. Maaf ya guys, namanya juga Cupi Pop. Rumpi-rumpi. Gimana tuh? Ya orang pada gini doang gitu. Kayak gitu sih maksudnya. Tapi padahal belum tentu benar. Tapi dia maksudnya kayak virtualnya tuh, maksudnya bentukan virtualnya tuh bagus gitu, ganteng, cakep gitu. Iya, rambutnya rambut laut gitu deh, yang begini-begini, yang cantik gitu. Terus dia cantik. receh. Gitu. Cowok ya? Cewek. Kobo Kanero. Wah, terus ke reveal terus banyak orang kayak hujat gitu. Iyalah, pastilah kalau kayak gitu. Nah makanya kalau misalnya dia berbeda dengan image-nya dia, aslinya dihujat. Tapi kalau cakep juga pasti dipuji. Iyalah. Emang kan? Dunia tidak adil anjir. Dunia ini emang untuk orang-orang yang good looking. Tapi gitu sih. Ya dipikir-pikir ada sisi positif dan enggaknya negatif. Ya. Makanya negatif semua ya. hal, makanya masa depan K-pop juga ya begitu. Penuh dengan pro dan kontra sih pasti.
Aduh, antara siap nggak siap nih kalau ditanya. Tadi kan pertanyaan siap nggak akan masa depan K-pop seperti ini? Nggak tahu. Iya, nanti kalau banyak virtual idol, Flav dan Mave yang lain ya begitu. Dan emang sekarang udah mulai banyak banget malah. Ada banyak. Beberapa gitu, termasuk New Jeans ini pun udah punya karakternya. Jangan lupa guys, kalau kalian mau album ini, diingatkan lagi guys, ini kalau aktif ya, harus aktif chat. Iya, harus aktif chat. Dan maksudnya kayak jangan cuman chat tentang GA ya, maksudnya kayak hari ini ikut dalam obrolan Cupi Pop hari ini gitu guys. Ya, kita bakal bacain komen kok. Nah ini lucu banget sih, kalau nggak ada yang mau nih, ya kita sih Bo. Wah, kapan lagi guys dapat album New Jeans dengan nonton Cupi Pop hari ini? Gila. Nah ngomongin New Jeans juga kayak dia udah mulai ke punya karakter gitu ya. Betul. Walaupun karakternya masih bukan original karakter sih, lebih ke kayak dia inspired, collab ya Powerpuff Girl itu yang di album Get Up yang kemarin itu yang termasuk yang ini tapi ini yang anime banget ya kalau ini ya. Iya anime banget tuh. Wah kalau ini ada kerjasamanya nggak sih, maksudnya kayak atau emang cuman apa sih guys namanya tuh buat konsep foto doang gitu loh di album ini. Karena kan kalau misalnya yang Powerpuff Girl tuh emang dia rilis lagu pertama tuh yang New Jeans lagunya New Jeans judulnya gitu kan. Itu kan full of Powerpuff Girl banget di dunia Powerpuff Girl. Jadi ada yang bentukannya di hitam putih, ada yang kayak game gitu, terus ada yang bentukan Powerpuff Girl 3D. Oh, jadi kayak banyak bentukannya gitu. Apakah nanti multiverse? Lah ngomongin multiverse lagi. Kita ngomongin Marvel. Tiba-tiba ngomongin Marvel. Lah bener kan? Betul ngomongin Marvel juga itu si siapa namanya EXO waktu di album Power itu juga itu multiverse. Collab sama Marvel. Ada banyak kan mereka yang pas lagi mencet tombol itu nggak sih? Semuanya. Jadi di komik itu pun inspired. Jadi itu kalau misal kalian lihat artnya, kalau Koko lihat artnya itu artnya Marvel banget. Iya Marvel komik banget. Iya karena emang dia collab sama Marvel. Oh. Gitu. Jadi sama fan artisnya gitu, jadi collab. Jadi ada sebenarnya banyak sih beberapa termasuk Jeans juga udah. Terus ada apa lagi guys? Ada nggak yang misalnya idol yang idol lain gitu yang collab sama Ya pokoknya tuh buat Penitan tuh sama apa? Molto. Banyak itu maksudnya, tapi emang dia karakternya kan udah ada kok, maksudnya tinggal dia collab aja dengan produk-produk, maksudnya kayak apa ya, belum EXO ada sama Marvel coba gitu. Yang tahu bisa komen ya. Nggak tahu iya sih. Kita bacain komen kali ya kok. Ini udah banyak banget. Waduh tuh banyak banget tuh, seru ceritanya. Oh itu yang tadi jawabin aku kok, Joyuri. Ya guys, Joyuri. Wah dulu YG punya, oke. Nah, tapi di situ ada sisi negatifnya, lama-kelamaan pekerjaan manusia diambil alih semua sama teknologi AI. Serem banget, ya sih. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau itu kamu bisa bantah. Kenapa sedikit. Tuh? Yo coba bantah sih Mas. AI itu sebenarnya diciptakan untuk membantu sebenarnya pekerjaan manusia. Ya mempermudah gitu lah ya. Karena kan tetap dikasih prompt kan. Prompt itu kayak semacam perintah lah. Nah kita ngomongin AI sedikit nih. Ya. Benar ya? Sesuai topik ya. Sesuai topik bersama ahlinya. Nah jadi Koko kemarin sempat main aplikasi AI juga. Apa itu? Rahasia namanya. Pokoknya gini intinya dia tuh bisa membuat gambar cuma dari tulisan. Dan pokoknya kamu tinggal kasih guide-nya aja. Mau kayak gimana. Kalau konteksnya K-pop ya. Contoh misalnya mukanya Zhang Hao. Ya. Ya contoh kan yang kamu suka gitu. Jadi Zhang Hao misalnya dia cuma pakai celana pendek di pantai, bisa dibikin. Oh jadi tinggal ngetik aja. Iya, short pants in the beach gitu. Kamu kasih fotonya Zhang Hao. Nanti di-generate badannya. Gila nggak? Langsung. Warnanya gitu? Iya, warnanya real. Tinggal tambahin ultra realistic 8K. Wah. Itu bagus banget, gila. Tapi aku kadang serem loh dengan dunia AI ini, sebenarnya kayak bisa gitu loh. Bahaya sih sebenarnya. Ya sisi negatifnya itu dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengubah idol kita ini dengan image yang begitu, jadi tidak senonoh gitu. Dan sebenarnya aku juga beberapa ngelihat kayak concern para
fan artis, terus kayak beneran pekerjaan yang berhubungan dengan desain gitu loh. Mereka tuh kayak menentang banget kan AI ini, karena katanya tuh saya gimana ya, beberapa dari AI ini kan sebenarnya tuh gabungan dari dia tuh kan menganalisis, iya dia tuh menganalisis internet loh guys. Jadi dia itu ngambil terkadang karya orang tuh diambil gitu sama dia. Jadi kayak aplikasikan ke ya sesuai perintah kita itu. Jadi dia mengambil ide dari mana-mana. Jadi makanya itu ditentang banget. Aku tahu karena teman aku kan ada yang desainer juga ya. Dia semakin jadi kayak wah gue nggak setuju nih dengan ini. Jadi aku ngerti sih, maksudnya dari sisi dia aku ngerti gitu kan. Tapi di sisi positif yang dari orang awamnya kan itu mempermudah pekerjaan kan. Iya. Contoh kayak Koko aja nih jadi bisa bikin apa aja. Dan itu kalau Photoshop, tahu nggak? Photoshop dia punya Adobe Firefly. Apa itu? Itu misalnya nih Kak, Koko foto kamu nih, backgroundnya polos gitu ya. Tinggal dihapus backgroundnya, tulis aja mau di mana. Dia langsung bikin backgroundnya sendiri. Oke. Ada tuh di mana aja, TikTok, YouTube banyak lah tutorialnya. Nah jadi ya seperti itu ada AI. Pro kontranya. Jadi sebenarnya AI itu membantu manusia untuk mewujudkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi nyata. Gila kan? Iya sih. Wow. Bener banget. Tapi kadang aku kalau nyobain filter-filter AI di TikTok yang waktu itu pernah kita coba, jadi mukanya, muka gue jadi batu tuh BTW tuh. Dia muka yang teman-teman kita kayak Kak Aul, Anti tuh jadi cakep-cakep. Muka saya jadi muka batu tuh, muka batu karang tuh. Mendingan batu gimana? Batu karang laut tuh. Jadi muka saya ini sebenarnya cocoknya jadi batu karang laut gitu ya. Ya Allah. Tapi itu sih maksudnya kayak plus minusnya. Terus tuh kayak concern orang-orang terhadap AI ini gitu. Jadi sebenarnya tuh bukan cuma tentang K-pop aja guys, ini tuh. Betul. Ya tentang apa sih sebutannya? Apa? Habit sih. No. Bukan habit ya. Teknologi sih. Ya teknologi. Itu nggak bisa dihindari sebenarnya. Teknologi AI, virtual idol segala macam. Itu makanya tadi ada yang seniman yang protes itu sebenarnya kenapa nggak dipakai juga gitu. Jadi dia ngembangin seninya dia di AI itu. Kan bisa juga. Gimana? Jadi ini live loh Pak. Iya, Koko seniman. Ya. Koko seniman nih. Koko pengen coba sesuatu yang baru. Ya. Dengan stylenya Koko, oh ternyata bisa begini ya. Oke, gue akan ciptain fantasinya gue nih gitu misalnya. Tapi kayak mungkin mereka mikirnya kayak jadi apa namanya? Maksudnya kan seniman ini kan lagi proses kok. Jadi kan AI ini kan instan, ngerti nggak sih? Dan dia itu menganalisis dari karya yang sudah ada gitu. Ditakutkan mereka ini entah menganalisis karya siapa gitu. Jadi tuh ya itu concern para seniman ini dan para desainer seperti itu. Makanya pro kontra kan sampai hari ini. Karena makanya pro kontra sampai hari ini. Jadi ya saran kita gak saran sih, maksudnya kayak pandangan kita sebagai yang awam gitu ya. Maksudnya aku juga awam juga di bidang ya berdesainan ini dan seni. Cuman kayak maksudnya bijak aja sih makanya ya gak sih. Kalau misalnya untuk kebutuhannya positif kayak misalnya bikin idol virtual ya oke tuh seperti entertainment Korea kan sekarang udah mulai banyak idol virtual Korea gitu kan. Tapi tadi ada yang komen aku baca gitu berarti nanti bakal ngegeser idol yang manusia. Idol manusia gitu dong. Kenapa tuh? Menurut kau gimana? Kenapa enggak? Karena idol manusia tetap dibutuhin untuk ya realisasi kan manusia. Ya. Kita bisa lihat bentuknya begini gitu. Kalau virtual idol kan semua gepeng. Iya sih. Bener gak sih? Pada dasarnya kayak udah kita nonton anime aja gak sih? Iya. Sebenarnya. Tetap ada yang pasarnya sih. Untuk saat ini tapi nggak tahu kalau 100 atau 200 ke depan kan kita udah nggak ada juga nanti. Oh, ya mikirnya udah sampai sono. Udah sampai situ. Iya. Tapi iya sih, kadang aku melihat idol virtual, pokoknya apapun lah dunia yang sekarang udah serba instan ini kayak ini nih mereka ini hidup di zaman kayak 100 tahun kemudian kayaknya. Iya. Saya ini baru hidup di 2023, maaf guys. Ini kalian tuh udah mikir sampai kayak gitu. Karena aku sendiri kan suka NCT gitu kan. Dan sebenarnya NCT ini juga genrenya tuh kayak maksudnya kayak bukan musiknya tapi lebih ke kayak konsepnya tuh kan futuristik kan kebanyakan, apalagi NCT Ilechil gitu kan. Jadi tuh melihat ini tuh aku tuh sebenarnya udah dari zaman mereka debut tuh 2016 gitu kan. Ini tuh kayak gini gitu ya. Maksudnya kayak dengan apa namanya konsep yang futuristik gitu loh. Semua orang neo culture teknologi. Iya, gitu sebenarnya tuh. Tapi sebenarnya member NCT itu juga gaptek.
namanya aja neo culture teknologi tapi isi orang-orangnya gaptek gitu kayak gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya konsepnya juga banyak mulai dipakai orang-orang gitu kan kayak yang electronic sound gitu-gitu. Sebenarnya itu udah ada lama, cuman kan di NCT ini emang dia konsep grupnya seperti itu. Jadi apa namanya yang tadinya aku biasa denger lagu Suju, lagu lagu Red Velvet, lagunya apa namanya EXO gitu yang kayak masih K-pop banget. Gak elektronik ya. Iya, terus tiba-tiba nge-stand NCT gitu kayak, apa ini gitu kan. Cuman bedanya NCT tuh nggak ada yang kayak apa namanya kayak aespa ini. Kalau aespa ini udah bener-bener pure bener-bener apa sih futuristik. Dan apa namanya kayak pelopor SM ini kan semenjak ada aespa ada Kwangya, ada Go Digital mungkin ya. Iya. aespa Go Digital. Dan lirik-liriknya nih ya, lirik artis SM pun sekarang tuh udah ada Kwangya, ada Sing Dive lah. Iya, Sing Dive dia masuk ke dunia itu. Iya, terus tuh ada Sing Out apalah gitu-gitu. Pokoknya bener-bener istilahnya mereka tuh lagunya tentang cinta, tentang apa gitu. Tapi ada masuk ke elemen-elemen si virtual world ini gitu loh. Itu SM sudah mempersiapkan sebenarnya. Kalau Koko bilang ya, SM tuh nanti bakal itu memajukan virtual world-nya dia. Lah pastinya. Cuma sekarang kan yang punya ide itu kan udah nggak di SM lagi nih. Apakah tetap berlanjut tuh? 3.0 ya. 3.0 SM yang bersama Isuman itu orangnya mana? Bisa lah. Tapi bisa. Maksudnya kayak mereka kan ada timnya gitu kan. Maksudnya tapi emang inisiasi awal ini kan ada di Nyai ini gitu kan, Nyai Suman ini ya. Semoga masih berlanjut karena menurut aku pribadi walaupun aku serem ya tapi menarik gitu loh. Betul. Sejauh yang aku lihat di SM ya, maksudnya kayak konsep mereka pakai itu cukup gitu. Karena kebayang gak sih, maksudnya aku tuh dulu ngebayangin aespa itu katanya punya 8 member, 4 IM member, 4 asli gitu kan. Nanti mereka tuh ada kalanya bakal comeback sebagai AI-nya gitu kan. Terus mana sekarang itu nanti pengen gitu loh lihat itu nanti kalau mereka di musik bank atau di MK gitu. Mungkin kalau orangnya udah pensiun jadi ngelanjutin mereka. Enggak, aku mikirnya kayak apa namanya abis aespa yang aslinya comeback terus yang AI-nya comeback gitu kan. Kan seru kan. Terus Nevis gitu. Nevis katanya kan ada debut tuh sendiri. Nevis tuh gak ada orang ya kan. We love you. Kenapa? Gak tahu ada orang ya? Gak tahu aku. Maksudnya aku nggak terlalu ngikutin banget. Cuman setahu aku tuh dia udah debut solo. Nevis. Apa belum atau mau? Deh. Intinya dia bisa sudah menjual lah. Nanti Nevis punya album loh. Iya. Bisa jadi. Nyanyi loh Nevis. SM gila sih. Suka menjual kan. Iya semua dijual. Suka menjual gitu. Gila ya emang ngomongin AI, ngomongin K-pop tuh. Maksudnya kayak ini dua hal yang sebenarnya tuh aku nggak bakal nyangka tuh bisa nyatu gitu loh. AI, K-pop gitu. Akhirnya K-pop tuh sekarang udah mulai main di bagian ini gitu. Sekarang sama ini kan kayak apa namanya? Nah, ngomongin AI juga tuh trainingnya berarti nggak pakai training dong, nggak pakai trainee days gitu, langsung debut ya gitu. Tetap lah mesti training dong. Contoh kayak vokal. Koko pernah nonton Member Play itu lagi nge-live stream di YouTube. Oke. Pernah loh diam-diam gini Koko nontonin dan mereka kan pakai body tracking kan. Tahu nggak yang ada titik-titiknya tuh. Jadi tangannya gini ya karakternya gitu juga. Dance juga, latihan dance gitu. Mereka ya tetap ada live. Tetap ada. Jadi konten ya. Tapi emang masih ada kekurangan. Contoh kalau misalnya dia tangannya begini, tiba-tiba jadi kayak kepletek gitu. Miring itu negatifnya mungkin itu kan, tapi nanti bisa disempurnakan oleh program gitu sih. Dan mereka harus tetap latihan lah vokal, dance ya benar sih, tapi nggak akan bisa tergantikan bisa tergantikan kecuali yang tadi yang pertama Hatsune Miku itu nggak pakai orang, semua pakai program. Dia database suara A sampai Z, A I O E O, Sashi Suseso pakai Yayo itu ada database-nya. Dia tinggal dijalanin aja gitu. Misalnya mau ngomong aku cinta bisa. Tinggal tek aku. Dia tinggal ambil kan kata-kata A, KU. Dia bisa nyanyi bahasa Indonesia bisa. Gila itu segila Indonesia itu. Bisa. Ya kan tinggal dibikin. Dia udah ada database-nya. Database suaranya itu. Apalagi sekarang kita sudah maksudnya sebelumnya kita
pandemi ya, sekarang pandemi gitu. Jadi udah mulai orang-orang tuh berpikir gitu, gimana ya, maksudnya kayak buat sesuatu tuh tanpa hadir gitu, maksudnya kayak secara online gitu kan. Iya, ya dengan virtual sih. Sebenarnya itu jadi salah satu benefit secara online juga. Jadi dia live itu langsung kan, jebret gitu. Iya, dan ada konser juga kan. Iya, digital. Sedangkan kalau misalnya ESPA tadi kita ngomong Australia orang kan ribet tuh. Dia mesti dandan dulu, make up dulu. Datang ke Indonesia, datang ke sini, gitu. Datang ke negara-negara gitu. Sedangkan kalau live dari studio aja dia bisa langsung konser. Itu kayak Beyond Live-nya SM gitu ya. Iya, tapi ini spesialisasinya begitu. Nggak ada gitu. Betul. Bisa dicoba sih sebenarnya. Karena tuh kayak udah mulai kayak gini, maksudnya kayak udah banyak konser online juga gitu kan. Maksudnya kayak kadang di yang ini artis yang aku suka pun kadang dia udah ada offline konsernya pun masih ngadain online konser gitu. Jadi iya maksudnya kayak double gitu. Ya itu pemasukan. Iya dampak dari pandemi juga itu. Jadi kayak iya, dulu kan tapi sekarang bisa. Jadiin cuan jadi semuanya. Iya. Itu tadinya opsi. Jadi karena tidak bisa datang ke negaranya untuk konser jadi ya, idol K-pop ini. Nah, jadi online untuk konsernya kan, di YouTube lah atau di Beyond Live kalau di SM gitu. Sekarang contoh kemarin deh NCT Nation. Iya. Ada kan? Ada. Live streamingnya kan. Tapi sekarang dijadiin cuan itu, maksudnya kayak di double, di offline datang, terus tuh di tahu online nggak berapa juga gede pemasukannya? Nggak tahu. Kok tahu? Enggak juga sih, nggak tahu pastinya. Cuma kalau ngitung-ngitung ya gede banget sih. Iyalah gede banget, maksudnya offline jalan, online jalan. Online jalan dan itu satu dunia bisa nonton. Jadi gila nggak? Maksudnya orang-orang yang nggak di negaranya nggak dikunjungin atau apa namanya ya udah nggak bisa nonton berapa aja. Berapa banyak manusia di bumi? Jangan manusia deh. Fansnya dia berapa? Di Instagram kalau nggak salah 16 juta. Iya 16 juta. 10% aja yang nonton. Dan itu beli patungan berdua sama temennya. Iya karena dia bisa. Harganya 700 kan? Ya sekitar gitulah. Ya udah dikali 500 M. Itu satu artis doang ya. Secara Beyond Live itu semua artis SM pakai. Semua kan? Kalau ada konser pasti ada live-nya kan? Bahkan SM Town tuh. Nah. SM Town ya. Kalau ada Beyond Live. Ada live juga. Nanti yang di Jakarta ada juga. Ada Beyond Live Jakarta ada. Karena SM Town ini kok. Karena SM Town ini gak selalu ada. Dia tuh bukan tour yang ada musim turnya gitu. Betul. Kayak kalau Idol kan ada turnya misalnya bertajuk apa gitu. SM Town kan gitu ya. Ya kalau SM Town ini kan apa kayak ya udah kayak special event. Kayak kalau ada yang mau di negara ini bisa bawa ya udah ada SM Town gitu kan. Nah termasuk Indonesia ini mana deket-deket sini ada nggak SM Town selain Indonesia? Belum ada lagi kan. Mungkin habis ini ada yang negara yang tertarik ngambil boleh gitu kan SM Town. Tapi sebenarnya SM Town ini kan bukan konser musiman, jadi tuh kayak di Indonesia pun bakal di Beyond Live udah ada. Betul, jadi orang-orang yang nggak datang ke Indonesia, tinggal di luar negeri ataupun yang kita di Indonesia tapi nggak nonton gitu bisa nonton Beyond Live guys. Tapi kan jangan sedih. Enakan datang sih. Bener banget. Nanti tanggal 23 berarti saya nonton ya. Seperti itu. Aduh, jadi itu kayak apa namanya? Tadinya sebagai opsi tapi sekarang dijadiin cuan lebih, jadi pendapatannya double. Apalagi SM Town itu artisnya kan bukan cuma satu tuh, banyak ya. Iya ada berapa fandom gitu kan. Jadi Koko bilang tadi hitungin aja tuh apa namanya, harus cuma NCT doang. Iya, follower NCT. Ini SM Town kaliin aja berapa tuh dengan durasi apa namanya konser yang ya kurang lebih 4 jam gitu 4 kan. Jam ya. Dari konser sama biasanya kalau konser solo itu kan 2 sampai 3 jam kan. Ini 4 jam karena dia dari banyak artis. Katanya gitu NCT kan. lama juga kemarin, bener gak? Di mana? Nation. Iya 4 jam. Dari kurang lebih 3 sampai 4 jam. Soalnya banyak. Dari terang sampai gelap. Karena kalau matahari di Korea itu kan turunnya, misalnya gelapnya itu sekitar jam setengah 7 apa jam 7-an gitu kan. Beda ya. Kalau di Indonesia tuh udah jam 5 lu udah teriakin mak lu kayak pulang gitu karena udah maghrib kayak gitu kan, udah gelap gitu. Kalau di Korea itu mataharinya hilang jam 7 malam, jam setengah 7, jam 7 malam. Jadi tuh kayak temen aku tuh bilang, kata dia kayak iya nih konsernya dari beneran terang sampai gelap lagi gitu loh. Berarti lama banget. Itu NCT Nation doang loh. Di 20 member. 19 sih minus Babang Tail kebetulan karena lagi pemulihan, habis operasi ya GWS Bang Tail gitu. Ya Indonesia kalau mau ngadain gak apa-apa. Saya bersedia datang NCT Nation. Ya sebelum belum ada.
Apa? Belum ya, belum diumumin belum ada luar Korea. Belum ada. Baru di Korea belum. Aja. Iya, belum ada apapun cuman. Lagi nego-nego lah. Iya, tapi kebetulan siapa tahu ada yang nonton YouTube Elcuk hari ini, promotor atau investor K-pop konser ya, mohon itu ketersediaannya untuk membawa NCT Nation, saya bersedia kok, datang, tenang aja, paling depan nggak? Datang doang tapi nggak beli. Belilah, orang buat nonton gitu kan, masa NCT kan aku emput Jen. Enggak sih, aku NCTzen gitu guys. Jadi ayo sebelum tahun depan, tahun politik ya kebetulan, jadi ayo Desember, November bisa yuk. Ya setelahnya aja juga gak apa-apa. Masih lama banget tahun depan. Udah mau nyoblos ntar gak bisa lagi ada konser-konser. Agustus bulan 8. Lama setahun lagi gak mau. Ini bacain komen lagi kali ya. Tuh guys, ingetin lagi kok buat dapetin giveaway kalian harus komen karena bakal kita undi di akhir acara guys. Langsung ini udah banyak banget sih yang komen. Dari tadi udah cari-cari juga pemenangnya. Semoga aku dapat album New Jeans-nya Kak. Tuh udah ada siapa nih? Tania, waduh, semangat Tania, semoga kamu dapat ya. Iya, ada lagi nih banyak banget sih. Pokoknya kalian siapin aja Instagram kalian karena aku bakal minta kalian untuk komen nama Instagram nanti kalau menang. Pilih pemenangnya diumumin gitu. Iya, pilih pemenangnya nanti ya kita pilih random aja dari komen ini mana yang seru, mana yang New Jeans banget sih paling New Jeans gitu kan. Nanti kita pilih secara random dan mereka bakal dihubungin oleh admin Kopamex. Ya, Pidini. Seperti itu. Nah, nih kira-kira kamu mau bahas apa lagi nih tentang, siapa tahu masih ada tentang AI dan pervirtualan world ini. Mungkin sedikit tentang apa ya? NFT mungkin. Oh, boleh. Siapa tahu K-pop juga sudah merambat juga ke sebenarnya udah ada. Udah ada tapi nggak gede. Jadi NFT photocard. Jadi bedanya ya, photocard itu kayak contoh di photocard yang di dalam ini. Ya. Siapa yang tahu ini punya kamu? Misalnya nih kamu beli ini. Ya. Siapa yang tahu photocard di dalam ini adalah punyanya Lia? Gak tahu. Gak ada yang tahu kan? Enggak. Nah bedanya. Random. Iya. Jadi itu kepemilikan ini nggak diakuin dong. Nggak diakuin oleh seluruh dunia. Sedangkan kalau NFT itu kan terbatas. Ya. Misalnya nih perusahaan SM gitu ya, dia merilis spesial photocard Espa cuma ada 100. Dan itu NFT itu ya udah cuma ada 100. Dan misalnya Koko punya, itu punya Koko nomor 99. Oh. Kayak gitu. Okay. Itu gunanya NFT sebenarnya. Sebenarnya gunanya NFT kan non fungible token yang nggak bisa dipecah gitu loh. Token dalam tanda kutip ya. Jadi apapun itu, misalnya dia gambar, pernah denger kan? Gambar yang harganya ratusan juta gitu. Aku tahu Mas itu. Mas siapa sih namanya? Ya itulah pokoknya dia itu. Kok lupa. Iya pokoknya. Yang dia jual selfie-nya dia itu jutaan harganya. Ya kayak gitu karena itu nggak bisa jadi digantikan. Jadi orang kayak dadakan tuh dia. Nggak bisa digantikan dengan yang lain. Dan itu udah punya seriesnya ya segitu. Ya. Oh, grup Triple S itu dia Triple S itu satu-satunya grup. Jiu? Iya. Itu art house itu apa sih agensinya? Dia pakai teknologi NFT buat fansnya, photocardnya. Jadi gimana cara dapetin photocardnya? Harus aktif di Discord, terus aktif dalam dalam aktivitas grupnya. Jadi kalau mau dapat limited edition itu bisa beli juga, gacha. Jadi random gitu kayak beli ada animasinya pas kamu beli kayak sobek serut nanti keluarnya siapa dan itu bisa diperdagangkan jual belikan. Jadi photocardnya nggak bentukan photocard pada umumnya tapi fisik. Digital. Di wallet kamu, di dompet digitalnya kamu. Kayak gitu. Itu juga jadi salah satu masa depan K-pop sih. Bener banget sih. Tapi menurut masa kayak ini coba kamu kan sebagai non NFT user gimana lihatnya? Dan yang ya kolot banget lah pengennya photocard yang dipegang gitu kan. Aku lebih sukanya gitu karena kan aku juga mantan kolek PC ya. Jadi tapi kan bisa dipalsuin. Apa? Iya bisa, tapi kan ada kita tuh tahu kok mana yang photocard asli atau enggak gitu. Jadi kayak ya kalau aku sih prefer yang bisa dipegang ya, bisa dibeginiin gitu karena kepuasannya itu dipegangnya itu guys. Udah sampai ke kita. Jadi sebenarnya ini mungkin berbeda, maksudnya beda-beda setiap fansnya gitu. Cuman aku pribadi yang kayak sebenarnya mempertanyakan ngapain sih gue beli photocard kayak gini. Cuman
prinsipnya gini, dari nyesel beli daripada nyesel kagak ada barangnya. Gitu. Jadi sebenarnya excitednya itu ada di saat kita unboxing tuh, kayak pas di unboxing dibuka tuh kayak photocard Geno gitu, misalnya kayak Renjun gitu. Tapi kayak ya udah bisa masuk binder. Ya udah, kalau mau lihat lagi ya udah diambil lagi. Tapi menurut aku yang suka Pokadet, jadi tuh budaya K-popers kan Pokadet kan, Pokadet. Jadi Pokadet itu photocard guys. Mungkin ada yang nggak tahu gitu. Jadi bawa photocard kemana-mana gitu, kayak buat foto bareng-bareng teman gitu, kayak semakanan nih kan. Pasti kok tahu kan budaya K-popers Gen Z gitu, kayak yang foto cekrek gitu kan, foto di atas makanan atau foto ya di suatu tempat di gitu konser kan, foto misalnya gitu foto gitu. Nah itu emang ini benda-benda yang NFT gitu bisa gitu? Tidak bisa ya, cuman ditunjukin layarnya doang kayak di dunianya sendiri. Nah jadi kayak game aja ya sih. NFT tuh kayak equipnya dia gitu loh. Kan tadi kita ngomongin Kwangya tuh, Kwangya SM. Misalnya kamu punya karakter di situ, kamu akan proud dong kalau kamu punya NFT-nya rare-nya Geno misalnya, seri nomor 1. Dan itu bisa kamu pamerin di situ. Ya, aku juga bisa pamer kan, photocard yang photocard apa namanya, photocard yang fisik kan ada yang rare juga kan. Nah itu bedanya. Ini cara ngeceknya gimana? Kan bisa palsu, bisa tinggal cetak. Kalau NFT nggak bisa dicetak. Iya kayak gitu, cuman K-popers itu maksudnya ini kita sharing aja ya guys. Maksudnya kayak kok kan yang lebih prefernya NFT, aku yang photocard fisik gitu kan. Tapi sebenarnya K-popers itu tahu mana yang photocard asli apa enggak. Dijamin kalian tuh pasti ngerti kan guys, photocard yang asli apa enggak. Jadi kalau photocard palsu tuh kelihatan banget kok, kayak cetakan Korea, mohon maaf banget nih. Kalau terkesan Indonesia shaming, tapi photocard cetakan Indonesia sama cetakan Korea beda banget. I see. Beda banget. Gak ada photocard di Indonesia yang bisa nyetak seril cetakan Korea, nggak ada. Nah itu menyusul. Jadi photocard bisa dicetak dong. Iya. Ya udah jadi nggak spesial dong. Ya tapi kan kalau misalnya ada photocard yang walaupun rare, asli deh. Misalnya yang foto R itulah, yang superstar itu. Itu kan kalau jadi perusahaan yang jahat, tinggal cetak lagi. Gue jual lagi. Kalau NFT nggak bisa. Itu maksud Koko. Jadi limitednya di situ. Oke. Jadi Koko nggak tahu ya apakah di Korea ada yang curang seperti itu atau nggak tahu, karena kan itu tinggal cetak aja. Paling itu sih reproduce photocardnya sih. SM pernah kayak gitu soalnya. Nah kayak gitu, takutnya dimanfaatkan sama oknum-oknum yang ada di sana, yang di Korea bagus-bagus cetakannya, itu dicetak ulang, dijual ke fans-fans yang nggak tahu ini, gitu. Bener juga itu plus minusnya guys ya. Jadi plus minusnya terserah kalian mau yang mana. Ya, kalau sih lebih proud NFT sih. Tetap dengan photocard kita yang bisa digenggam guys. Jadi kita bisa menggenggam foto cowok dan cewek kita guys. Tenang guys. Aku ada di pihak kalian. Aku tahu banget kalian tuh suka sama. Karena sampai hari ini tuh masih ada orang yang collect photocard kok. Jadi kayak benar fisik ya. Iya, terus kan sekarang kalau Koko main TikTok juga pasti ada kan ngelihat video-video unboxing estetik yang gemes-gemes kayak unboxing photocard atau unboxing bukan unboxing, kayak pack photocard with me gitu, kayak dia ada dia jual photocard tapi dia ngepacknya itu yang estetiknya gitu. Jadi itu ya dijual. Makanya secara fisiknya sekarang tuh photocard itu masih dibutuhkan gitu loh. Karena sekarang tuh kan pernah aku bahas juga kan sama Anti di Supi Pop yang edisi ya minggu-minggu sebelumnya itu. Kenapa emang photocard itu sekarang emang value-nya lebih besar daripada album itu sendiri. Album semahal harganya 300-400 ribu, tapi kalau photocardnya udah diambil itu udah gak berharga lagi, udah turun harga. Bahkan di bawah 100 ribuan. Dibuang di Korea tuh berjejer tuh. Iya kan? Koko pernah bawa pulang. Bener kan? Aku juga termasuk yang pas ke Korea, aku tuh lagi comebacknya kalau nggak salah tuh FC Island. Jadi FC Island tuh lagi abis comeback, aku tuh nginep di satu guest house gitu. Banyak tuh biasa tumpukan. Banyak banget gitu kan, kayak ini kardus apa, aku sampai nanya kan. Aku bilang kayak ini kardus apa, aku bilang gitu. Kamu suka K-pop gak gitu? Ambil aja. Kalau kamu suka K-pop, ini banyak banget album kamu, ambil aja gitu. Kayak karena jadi sampah buat mereka. Iya gitu kan, dia juga udah pusing banget. Aduh gimana nih, bawa aja gitu kan. Terus aku lihat kan, maksud aku pikir masih seal atau apa gitu. Pas dibuka nggak ada lagi photocardnya semua. Iya, photocardnya nggak ada. Cuma diambil photocard terus sisanya ditaruh. Kalian percayalah, kalau kalian ke Korea ya, kalian gak usah ke guest house. Di guest house kebagusan. Apa? Kadang di pinggir jalan deket tempat sampah tuh banyak kardus-kardus
kardus album K-pop. Satu hole gitu. Iya beneran kayak ditaro gitu. Terus tuh kalau misalnya musim-musim comeback juga, kan aku pernah musim comebacknya kalau nggak salah Seventeen gitu. Jadi tuh mereka tuh, tapi ini bukan ngatain Keras atau gimana guys. Maksudnya kayak ini perumpamaan aja. Jadi tuh salah satunya Keras tuh pokoknya Seventeen lagi comeback gitu kan. Jadi aku ngelihat banyak Keras tuh unboxing gitu kan di depan store-nya gitu. Jadi tuh kan ada tote bag-nya kan. Mereka bisa ambil photocard ditinggalin aja tuh di depan. Beneran. Tapi ini contohnya karena aku waktu itu ngelihat Carrots kan. Tapi banyak juga waktu aku Desembernya itu comebacknya lupa pokoknya girl group gitu. Fanboy, fangirl pada unboxing juga tuh. Nah, di stasiun waktu aku ingat banget. Di stasiun ditinggalin di stasiun. Mungkin gini sih, kebanyakan yang ninggalin gitu adalah fans overseas. Bener gak? Bayangin deh, misalnya kamu nih dari Indo. Tapi Korea juga banyak kok kayak gitu. Tapi mereka lebih besar yang fans overseas. Ya, kan gimana cara bawa pulangnya 100 album coba? Ya, bener banget. Di pesawat. Mau dilempar itu. Bagi-bagi, nyamil. Berat banget tuh. Ya udah sih, jadi tapi seperti itu. Jadi fenomena unboxing di Korea seperti seru banget ya? Guys. Wah, seru banget sih. Kita sampai ngomongin NFT nih barusan ngomongin future NFT. K-pop. Kita udah kita yang menyusun future K-pop loh. Iya, nanti. Hebat gak lo semua? Kita yang memberikan saran begini agensi. Wah parah sih kalau nggak mendengar saran kita semua. Bagilah NFT-nya 1. Udah minta tuh. Iya suka disumbangin gitu album-albumnya. Jadi sekarang kita nyari pemenangnya aja dulu kali ya. Aku tuh udah satu orang sih sebenarnya. Yang ini nih. Ya tapi kok ada lain nggak? Siapa ya? Kepo ya. Yang aktif aja, yang aktif memang ngobrol. Oh ya, kita cari aja ya guys, yang aktif. Wah, dia ini aktif banget sih. Aku lihat dari tadi, udah komen gitu. Wah, banyak banget ya yang komen. Aku suka banget tuh. Wah, ada K-pop lovers. Terus tuh ada Tania New Jeans tuh. Waduh, Tania New Jeans samanya. Udah si paling New Jeans nih. Itu udah banyak banget nih yang komen. Mana? Kalau mau komen dong yang banyak. Nah udah tuh masuk banyak ini kok komennya. Gitu. Iya, dari tadi mereka aktif loh. Kita ngobrol sama kita kan udah baca-bacain kan. Tuh kata K-popers, aku tetap photocard sih ya. Bener, aku setuju banget sama kamu. Aku juga pecinta photocard banget. Tenang aja, aku tidak suka NFT-an apa lah itu. Belum ya? Belum. Nanti pasti ada saatnya kamu suka sih. Karena itu kan digital identity sih sebenarnya. Ya dan juga itu bisa dipamerin di Instagram loh. Kalau kamu punya itu. Dan tapi itu temen aku real. tuh ada sebenarnya yang udah kayak pamer kayak gitu-gitu. Cuman kayak bukan K-pop sih. Kayak Jepangan gitu ya, sampai. Udah ada NFT-nya gitu. Iya, aku nggak tahu tapi apa gitu loh. Yang mana, Li? Bentar, aku udah dapat sih yang ini. Yang inilah, yang ini. She's very active. Yang depannya. Ya jangan ngomong di sini. Ini. Ini juga banyak. Mau yang ini aja ya udah. Iya, yang itu udah hilang tuh di bawah mana nggak ada. Oke. Udah dia aja. Jadi guys, aku disclaimer dulu. Kalau kalian aku sebutin, ini kita udah mau ngumumin yang menangin album New Jeans ini. Kalian sebutin nama Instagramnya cepet ya. Jadi karena nanti akan dihubungi sama admin Kopamex gitu. Sama Koko nih langsung. Koko langsung. Hai, kamu yang menang gitu ya. Iya. Oke. Nanti dimintain alamatnya ya kok. Oke. Mana sih tadi yang mana? Jangan disebut bentar dulu. Yang mana sih? Itu. Yang ini. Oke. Jadi guys yang menang nih, didengar ya, yang menang itu Pharrell Toki. Selamat. Kamu mendapatkan album New Jeans yang Weverse version versi B. Bagi ya. Kok ngangin? Ayo Pharrell Toki komen. Oh langsung cepet tuh. Pharrell tuh nama IG-nya. Nanti akan dihubungi oleh Koko pribadi. Wah gila sih. Biasanya dihubungin oleh admin Kopamex, tapi sekarang oleh Koko. Oleh Kowil. Yang ini kok Pharrell. Nggak ada sinyal. Bentar. Mau nge-lag. Ya nanti lah. Ya udah, pokoknya selamat ya Pharrell Toki. Terima kasih sudah berpartisipasi. Wah ini rame banget sih kok. Wah, thank you ya guys sudah
cuap-cuap rumpi K-pop bersama kita hari ini. Kayaknya sekian aja ya kok. Udah panjang banget pembahasan kita, udah melalang buana kemana-mana. Yang penting sudah sesuai tema hari ini membahas. Makasih juga udah memberikan knowledge kepada kita karena aku pribadi juga kayak kurang awam juga sama pembahasan tentang NFT dan lain-lain ini. Ya semoga juga Kopa Cinggu dan Sobat Elcut juga yang nonton hari ini juga jadi teredukasi tentang ini, tentang K-pop juga di masa depan jadi seperti apa gitu kan. Ya thank you juga kok udah menemani Lia hari ini. Seru banget sih. Gila. Dadakan sih sebenarnya soalnya gak ngerti ya, yang paling tinggi dari yang paling tinggi soalnya sama DJ Koil sama Koko. Oke, jangan lupa guys, kayaknya juga aku mau bilang hari ini kayaknya Cupipop season ini akan makanya hari ini sama Koko gitu karena ini spesial nih spesial karena season ini akan season 2 terutama akan end dulu CLN gak tuh. Thank you udah nonton Cupipop setiap hari Rabu dan udah ya bareng-bareng aku sama co-host yang lainnya juga. Thank you udah ngeramein cuap-cuap Rumpi K-pop, apalagi yang pernah telepon aku, makasih banget. Hari ini hari nggak ada telepon nih ya, lupa deh. Karena udah padet karena udah padet banget. Thank you guys, see you on the next Cupipop. Bye. Bye.